salat subuh jamaah al-Isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian fiqih ibadah bersama guru kita Kiai Haji Dr. Anas Abdul Halim Al-Qarni, pimpinan pesantren Al-Hikmah An-Najiyah Cibinong Bogor. Fa alaihi falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jika seorang mukmin diberikan kesempatan hidup sehat di bulan Ramadan, maka itu artinya kita dikasih kesempatan untuk meraih keuntungan yang sangat besar. Bulan ini disebut bulan mahluf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang Rasul bersumpah dengan bulan itu. Ma dakhala 'alal mu'minina syahrun khairul lahum minhu. Tidak ada bulan yang masuk di dalamnya orang-orang mukmin yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Tidak ada bulan bagi orang mukmin itu yang paling baik kecuali bulan Ramadan. Wa ma dakhala 'alal munafiqina syahrun syarrul lahum minhu. Tapi bulan Ramadan ini bagi orang musyrik itu bukan orang musyrik, orang munafik itu adalah bulan yang paling jelek. Sampai Nabi mengatakan rogma'an purojulin, rugi serugi-ruginya, sumpung hidungnya, kalau bahasa itunya, sumpung hidungnya lah. Orang yang man adraka Ramadan, siapa yang orang dikasih kesempatan hidup sehat di bulan Ramadan, falam yukfar lahu zunubuh, tapi Ramadan itu tidak menyebabkan dosanya diampuni. Udah itu rugi benar gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, memang ya konsekuensi lah. Kalau misal kita sekarang ini menemukan beberapa hal ya dalam sabda-sabda Nabi, saya sampaikan dulu. Misalkan ini dari Habib Alwi bin Syihab qala, man hadara majlisan min majalisil khair fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Ini kita pakai ngaji Fadilah dulu, ngaji Padoil dulu. Siapa yang menghadiri satu majlis atau salah satu majlis kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan menuliskan baginya setiap langkahnya saja sebagai ibadah 1 tahun. Hadirin, kan ini namanya kan kita akan dapat anugerah yang bisa mengalahkan umat nabi-nabi terdahulu, itu adalah Ramadan ini. Kalau misalkan kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bulan ini disebut bulan mubarak, bulan ini disebut bulan azim, disebut bulan agung, karena Rasul menyebutkan di dalam bulan itu ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ini kalau dalam istilah kita hadirin, 1
kali saja umat ini memperoleh anugerah Allah mendapatkan Lailatul Qadar dalam seumur hidupnya. Ulangi lagi. Kalau umat ini memperoleh anugerah selama hidupnya satu kali saja fadilah Lailatul Qadar, maka artinya ia akan mendapatkan pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Sementara Nabi mengatakan bahwa kisaran umur umat ini adalah baina sittina wa sab'ina sana, antara 60 sampai 70 tahun. Pantas kalau Nabi katakan bahwa umat ini umat terbaik, dan umat ini akan masuk surga paling duluan, melampaui umat-umat yang lain. Kalau umat dulu usianya ada yang 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau kita bisa bayangkan bagaimana mereka ibadahnya, coba dengan umur yang sekian itu, tentu akan banyak. Tetapi mereka tidak dikasih anugerah seperti anugerah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Nah kemudian hadirin, kalau kita tidak tahu hadirin, jurusnya lah, tidak tahu triknya untuk meraih Lailatul Qadar walaupun hanya minimalnya, ini barangkali ya kita disebutnya keterlaluan gitu. Sampai Nabi bilang taharru Lailatul Qadar, cari oleh kamu itu, cari-cari, jaga-jaga, jangan sampai kelewat gitu. Nah sementara hadirin adanya itu di malam terakhir. Sementara kita ini kesibukan kita di hari terakhir Ramadan ini luar biasa hadirin. Sehingga nampak jelas hadirin, umat yang dikasih kesempatan masuk di bulan Ramadan ini, mana mukmin, mana yang munafik. Nah sekarang kita di dalam otak kita ini untuk meraih keuntungan Ramadan ini, apa yang ada di kita ini? Ada yang Ramadan ini yang dicari itu kan THR, yang dicari itu kan keuntungan dunia. Sudah jelaslah Ramadan ini sudah memberikan keuntungan dunia ini bukan hanya kepada orang mukmin aja. Pasar dah luar biasa yang, sehingga keuntungan dunianya itu luar biasa, dari berbagai macam aspek manusia kali dapat keuntungan di bulan Ramadan ini dengan adanya Ramadan itu. Nah hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini yang dalam ibadah kita sekarang ini, coba kita akan punya rencana apa untuk mencari-cari Lailatul Qadar itu, khususnya di terakhir ganjil Ramadan. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan hampir sabda Nabi ini, Ramadan ini adalah merupakan alat atau mesin cuci untuk dosa-dosa kita. Ya bukan Ramadan aja ya, sholat fardu ke sholat fardu itu kiparah, Jumat ilal Jumat kiparah, kaparah, Ramadan ilal Ramadan kaparah, umroh ilal umroh kaparah. Itu Nabi katakan. Sehingga kalau kita ini melaksanakan sholat subuh dengan baik, kita meninggal hadirin sebelum datang sholat zuhur, itu Allah sudah menjamin kita. Kalau kita sekarang ini Jumat, melaksanakan Jumat dengan baik, itu sampai Jumat lagi kita sudah punya jaminan lagi. Ramadan ke Ramadan juga kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan, man
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosa yang lalunya. Man qama Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, salat maksudnya. Salat apa saja? Selain fardu tentunya. Mau dinamakan tarawih ya harus pakai ilmu tarawih. Mau qiyam Ramadan silakan. Mau namanya qiyam silakan. Mau sholat hajat silakan. Mau sholat mutlak silakan. Sholat apa saja di malam Ramadan boleh silakan. Nama itu kita aja namain. Jumlah rakaat juga sesuka kita saja. Kata Nabi itu akan bisa membersihkan dan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Apalagi kalau pas dalam sabda Nabi, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau saja orang itu bisa sholat pas malamnya Lailatul Qadar, sudah dikasih ampunan lagi. Ramadan dengan Ramadan itu adalah merupakan kafarah. Kalau kita ini idza ujtuni batil kabair, kalau ia bisa menghilangkan, menjauhkan dosa-dosa besar, Ramadan akan menjadi penolong kita. Jumat akan menjadi penolong kita. Salat itu akan menjadi penolong kita. Umroh itu akan menjadi penolong kita. Karena di antara itu semuanya itu menjadi kafarah. Nah kemudian hadirin, kata Nabi, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kaman adda faridatan fima siwa. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, hadirin, melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan ini, maka ia akan ditulis seperti ia melakukan kebaikan atau kewajiban yang fardu, perbuatan yang fardu. Ini kalau kita tidak memahami ini, saya khawatir kita ini nganggapnya biasa aja. Dianggapnya kita ini ngikut biasa aja gitu. Padahal kalau misalkan kita tidak memanfaatkan Ramadan ini, ya ruginya kayak apa ruginya kita ini? Ya ulangi lagi kita sedikit-sedikit. Kalau tadi kata Habib itu, siapa yang menghadiri majlis-majlis kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah akan menuliskan baginya setiap langkahnya itu seperti ibadah 1 tahun. Ini makanya majlis kebaikan ini, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis apa sajalah di Ramadan ini luar biasa suburnya kayak apa. Alhamdulillah. Tinggal kita ini sekarang ini mau mengambil bagian apa tidak gitu kan, mau memanfaatkan atau tidak. Kemudian waman ada fihi faridatan kana kaman ada sabaina faridatan fi masiwa. Siapa yang melaksanakan satu keparduan, satu fardu, ya sholat fardu lah, puasa ya puasa fardu, kan gitu kan. Kalau kita yang fardu-fardu apa ya kira-kira yang fardu lah. Kalau kita misalkan zakat berarti sedekah fardu di bulan Ramadan. Makanya orang-orang kalau zakat itu di bulan Ramadan. Nah, yang wajib-wajib, apa kita yang wajib? Kita tunaikan di bulan Ramadan ini. Bakti kita kepada orang tua, ya minimal kita ini harus kita melaksanakan satu kebaikan untuk menggugurkan atau melaksanakan kewajiban kita kepada orang tua. Apa ada kewajiban kita dengan istri, apa ada kewajiban kita dengan teman, dengan anak, dengan segala macam, kita lakukan. Satu kali melaksanakan kewajiban dan kepaduan di bulan Ramadan, Allah akan kasihnya itu adalah 70 pelaksanaan keparduan. Coba, kalau misalkan kita sekarang ini selama 30 hari, 29 hari, dikali 70 lagi kelipatannya, sementara usia kita itu hanya 70 tahun. Berarti memang Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas.
Dan kayaknya pantas kalau sampai kita ini, kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Kalau saja sampai orang itu tidak diberikan oleh Allah kebaikan Ramadan, sudah. Dia tidak punya harapan lagi. Saya itu, kalau sekarang misalkan bulan ini bulan puasa, umat Islam tidak sanggup dia berpuasa, jangan harap dia bisa berpuasa di luar bulan puasa. Kalau di bulan ini adalah bulan Iqra, bulan membaca Al-Quran, bulan hatam Al-Quran, kemudian dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di luar di bulan Ramadan, jangan dia mengharapkan bisa dia baca Quran hatam di luar bulan Ramadan. Agak berat tadi. Kalau di bulan Ramadan dia nggak bisa tahajud, nggak bisa qiyam lail, nggak bisa sholat witir, kayaknya berat untuk bisa melaksanakan qiyam di dalam atau di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia tidak mau infak, tidak mau sedekah, yang padahal di bulan Ramadan ini, masya Allah, kedermawanan Nabi itu bagaikan angin. Lebih dermawan lagi. Nabi dermawan, tapi ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Kalau ia pelit, medit, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak ada kebaikan maliyahnya di bulan Ramadan, waduh, ini celakanya kayak apa begitu. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kalau tidak diinikan, kita ini khawatir, kita ini hadirin. Khawatir kita ini sampai kita berani meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Khawatir kita ini jangan sampai kita ini berani meninggalkan kewajiban di bulan Ramadan. Karena bahayanya ya, konsekuensinya ya jelas Pak. Kalau saja misalkan kita ini kebaikannya dilipat gandakan kayak begitu, itu arti laksanakan kejahatan di bulan Ramadan pun akan dilipat gandakan. Pacaran di malam Lailatul Qadar, coba gimana nantinya kalau dicatat ternyata ada ada tulisan pacaran selama 83 tahun 4 bulan. Karena uzubillah kan gitu kan. Ini kalau kita nggak mengerti ini, kita aduh khawatir, masya Allah, kasihan hadirin, kasihan sekali. Man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi. Siapa orang yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, bukan memberi buka orang puasa, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa itu, maka satu perbuatannya itu akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya. Istilahnya dzunubihi, ampunan. Kemudian yang kedua adalah wa itqu raqabatihi minan. Dan itu nanti makanan dan minuman yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu akan menjadi atakah. Akan menjadi atakah, itu kebebasan dari neraka. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisikit tamar. Takuti oleh kamu api neraka walaupun dengan hanya sebiji korma. Hadirin, yang menjadi atakah, makanan yang menjadi atakah oleh Rasul disebutkannya adalah makanan yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kita hadirin mencari ibadah atau makan minum yang menjadi ibadah. Itu kan di luar puasa mah agak susah hadirin. Tapi kalau yang di puasa makan gampang gitu. Kita yang namanya berbuka itu jangan dianggap sepele itu hadirin. Itu makan, kita itu makan ibadah. Minumnya itu minum ibadah. Maka para ulama, para sahabat dulu, kalau berbuka itu satu dalam kondisi dia berwudu. Coba lihat kalau apalagi di Masjid Haram, di Masjid Nabawi yang di sana itu luar biasa. Satu posisinya harus berwudu. Kenapa? Karena makannya itu ibadah. Coba kita diinikan, biasakan Pak. Yang namanya berbuka itu tolong dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua, sahur. Sahur itu juga ibadah. Usahakan kalau bisa, karena ini makan ibadah, kita sahurnya dalam keadaan berwudu. Satu.
Yang kedua hadirin, ketika kita berbuka itu adalah tempat dan saatnya ijabah. Nabi yang mengatakannya. Maka kalau sahabat itu kalau berbuka itu dia ngumpulkan orang dan berdoa di situ. Ya doa-doa apa aja, kok dipermasalahkan ini doa doib, ini doa segala macam. Doa yang tidak ada dari Rasulnya pun kita doa, kita baca. Yang tidak boleh itu hanya mengatakan ini doa berbuka, itu aja. Tapi Nabi menganjurkan bahwa di saat berbuka itu adalah saatnya diijabah doa. Ayo doa apa aja kita doa aja apa aja. Kalau yang diajarkan Nabi itu adalah kita ini ada ada kata Nabi itu istaksiru bihi min arba'i hisolin. Perbanyak di dalam puasa itu 4 macam. 1, khoslataini turduna bihima rabbakum. 1 adalah 2 perkara yang kamu itu harus mencari ridhonya Tuhanmu. Dengan 2 perkara itu. Yang kedua 2 perkara yang kamu tidak bisa dan pasti kamu perlu itu. Wa amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum. Ini yang kalau kita lakukan bisa membuat Tuhan kita ridho itu adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastagfirunahu. Bersahadat kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu memintakan ampunan kepadanya. Itu redaksi hadis Nabi. Nah kemudian ulama-ulama ini apalkan untuk redaksinya itu dengan cara asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu bukan lafaz Nabi. Gitu kan? Itu lafaznya para ulama hadirin. Nabi menganjurkannya adalah perbanyaklah oleh kamu itu 2 perkara yang akan membuat kamu itu ridho. Gitu kan? Tuhanmu akan ridho kepadamu, kamu akan ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita ridho kepada Allah, kan gitu kan? Allah ridho kepada kita. Apa itu sahadah la ilaha illallah dan kita minta ampunan kepada Allah. Maka menyebutkan lafaznya adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Itu apa namanya lafaznya. Adapun nanti pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian astagfirullah segala macam, ya itu tadi lafaznya itu. Lafaz syahadat dan lafaz istighfar. Kemudian yang kedua itu adalah fatas'alunallah al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yaitu kita ini meminta kepada Allah surga dan berlindung daripada neraka. Disebut oleh ulama itu lafaznya itu adalah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu doa bulan Ramadan itu. Jadi la ilaha asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu yang harus diperbanyak. Nah, kemudian ada hadis lagi, hadis dari Sayyidah Aisyah. Kalau misalkan kita tahu bahwa itu adalah bulan Lailatul Qadar, kok kita bisa tahu? Ya kan Nabi udah mengatakan minimal carinya itu di 10 terakhir, kemudian diganjilnya. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29, udah itu. Minimal kan itu nyarinya. Kita anggap aja kita tahu, kan gitu. Berarti itu terutama pada malam-malam itu. Ya semua apa itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'fu anni. Nah maka digabung tuh oleh ulama itu. Kita baca itu
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Boleh pakai karim, boleh tidak? Tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya tentunya ya kita bacanya ya kapan saja gitu kan. Kapan saja. Saya biasanya kalau misalkan kalau itikaf kemudian mau nunggu berbuka dengan anak-anak santri itu ya kita baca itu. Yang kita baca itu yang kita baca. Baru kita nanti baca doa untuk makan, untuk minum. Baru nanti baca yang disebut oleh Rasul itu adalah zahabat zoma'u itu dengan Allahumma lakasumtu. Kita baca itu. Jadi ini memang harus kita harus cari-cari begitu. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, wa man asba'a. Oh masih teruskan dulu. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Tadi kan yang pertama kalau kita memberi bukaan, kita disebut takjilan ya. Menyediakan bukaan. Saya dulu dengan Mak Lukman di Mekah kemarin itu ngelihat ada orang ribut Pak di Mekah itu ributnya apa ributnya itu? Ributnya itu ada orang yang ngebagi-bagiin bukaan, hadirin, ditangkap begitu. Kamu ngebagi-bagiin bukaan ini kenapa kamu bagi-bagi bukaan di sini kan gitu kan? Ini sudah kami yang siapkan semuanya ini. Jadi ributnya itu ribut ngebagiin gitu kan. Dia tuh marah-marah sama dia. Kamu tahu. Saya ini ngebagiin satu, saya bagiin itu apa yogurt itu. Kemudian dibagiinnya zam-zam. Kemudian dibagiin top, korma. Kemudian dibagiinnya hubas, roti. Kurang apa kami katanya gitu. Mana suratnya? Mana? Warak-warak mana tasrihnya? Ditanya Pak. Ribut orang gitu. Ya kalau yang begitu, ya saya ngebagi-bagiin justru pengen pahala. Enggak, ini bukan lahan kamu katanya gitu. Bukan lahan kamu, ini lahan kami. Waduh, ya apa kita? Saya sampai bawa plastik, Pak. Ya kan? Bawa plastik sampai dibawa plastik sendal dipakai bawaan. Ya Rabbana ya Karim, orang rebutan. Di kita juga rebutan sih ya, kalau ada itu banyak, tapi ada bayar gitu. Ya, tapi adalah yang gratis banyak lah gitu kan, kita banyak yang gratis juga. Hadirin, kalau kita memberi bukaan itu, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, kata Nabi tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita mencari kesempatan ini kira-kira apa kira-kira ini hadirin? Saya ini alhamdulillah tahadus bin nikmah, ini santri saya ini tahun ini hampir ya di ini kan kami di pesantren Dakpur ini tidak membuat bukaan. Masya Allah, ini bukaan ini di drop saja oleh jamaah-jamaah ini, terutama jamaah pengajian ibu-ibu. Ini luar biasa benar, Masya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah kemudian hadirin ini habis. Ya, masih banyak masalahnya, mannya masih banyak nih. Jadi hadirin rahimakumullah, ini kalau kita ngasih bukaan itu kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Sementara pahala orang yang berpuasa itu kayak apa? Nah, kata ulama ini bukan memberikan pahalanya yang dikasih makan, bukan. Karena orang yang dikasih berbuka itu belum tentu dia punya pahala puasa. Paham belum? Karena puasa kan tidak hanya tidak hanya menahan lapar makan dengan hausnya saja. Kalau kita mulut kita nggak puasa, mata kita nggak puasa, kuping kita nggak puasa, otak kita nih hayalan kita nggak puasa, ya puasanya hanya puasa awam aja namanya. Itu mah puasa kelas rendahan namanya kan gitu. Tapi kan ada puasa-puasa yang lebih ini. Nah hadirin, ini Nabi mengatakannya itu disebutnya ajri min
kana lau mislu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi itu pahalanya puasa. Nah, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau tanpa dikurangi berarti ini sudah pasti dapatnya pahala puasanya itu. Kita nih akan dapat pahala orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya hadirin ini adalah apa yang kita suguhkan itu nanti akan diwujudkan oleh Allah menjadi hidangan kita di akhirat. Banyak amat ya. Ini baru memberikan berbuka. Sekarang kata Nabi, "Waman asba'a fihi shaiman sakallahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannata." Tapi kalau ia itu memberi kenyang kepada orang yang berpuasa, ini saya mungkin menafsirkannya memberi kenyang itu, kita kan biasa ya, kita makan takjil itu biasanya kita ringan-ringan toh, untuk pembatalan saja. Nanti ada caranya dalam fikih ibadah itu. Apa yang senantiasa kita lakukan itu, ya minimal lah kalau ada mah ya memang ya kurma dengan zam-zam. Kalau ada mah, ya kan, kurma dengan zam-zam yang kemudian oleh Nabi disebut aswadain. Kalau ada, kalau kita bisa iniin, awali kita ini dengan makan kurma dan zam-zam. Nah, jadi nanti di samping nanti kita ada kaifiat adab makannya, kemudian pegangnya dengan 3 gitu kan. Kemudian mulainya dari pinggirnya dulu. Nah, itu nanti kita lebih ini kepada aturan makannya nanti. Nah, kemudian kata Nabi apa? Siapa yang memberi makan, yang dimaksudkan kita ini makannya makan berat berarti Pak. Nah, biasanya kita itu makannya itu adalah setelah sholat maghrib. Rata-rata sholat maghrib. Malah ada yang nggak bisa. Makannya nanti setelah taraweh. Setelah taraweh akhirnya ngantuk. Ya nggak makan juga, tapi kuat-kuat juga ujungnya itu, sehat-sehat juga. Iya, sehat-sehat ya insya Allah, sehat saja. Yang kedua makan sahur, yang disebutkan saqahu asba'a itu. Ini spesial nih. Kalau orang itu memberi kenyang orang yang berpuasa itu, Allah akan memberi kepadanya itu minuman telagaku. Khusus itu. Sampai dia nanti tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar lagi, sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita ngelihat dari berita hari kiamat Pak, ya mudah-mudahan ya Masya Allah bergembiralah, kasih kabar gembira orang-orang yang berpuasa itu. Kita ini kan lapar, kita ini haus, laparlah kita, haus kita ini nggak bakal dibiarkan oleh Allah. Karena lapar sekarang ini orang yang berpuasa itu, kita ini untuk nanti kita supaya kita tidak merasa lapar, tidak lagi kita nanti merasa haus dalam kehidupan yang sangat lama, sangat seramnya kayak apa, untuk menjalani kita ini dibangkitkan, kemudian kita nanti ke alam mahsyar untuk mengadakan hisab, untuk mizan melalui Shiratal Mustaqim. Masya Allah, berapa lamanya, betapa keadaannya kita kayak apa. Di sana tidak ada warteg, tidak ada warung padang, tidak ada. Nah, berbahagia kita, lapar kita sekarang itu yang kita bayangkan. Haus kita sekarang ini itu yang akan kita nantikan. Sebenarnya kasihan Pak, mereka-mereka yang sekarang ini tidak berpuasa itu, pasti mereka akan merasakan laparnya nanti. Allahu Akbar. Bukan kita malah menghargai orang yang tidak puasa. Ya memang kita harus mengingatkan ya, kasihan juga memang, gimana coba. Baik, spesial ini. Siapa yang memberi kenyang orang yang berpuasa itu, Allah akan memberikan minum kepadanya dari telagaku, kata Nabi, yang ia tidak akan merasakan haus dan lapar selamanya sampai ia masuk ke dalam surga. Artinya
proses-proses perjalanan nanti hari akhir itu akan dilaluinya dengan la yazma'u abada. Dia tidak akan merasakan haus dan lapar. Nah, kemudian kata Nabi, waman adraka, ini sudah, waman adraka syahra Ramadan falam yuqbal lahu fadakhalan naro fa'abadahu. Siapa orang yang memperoleh atau mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak melakukan amalan yang bisa menyebabkan Allah memberikan ampunan, maka dia akan masuk neraka dan dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau kita baca, hadirin, kalau ada orang itu membatalkan puasanya dengan sengaja, kemudian dia mau mengkodonya dengan seumur hidupnya dia berpuasa, 1 hari Ramadan itu tidak akan terkodoi. Tidak akan. Ya mungkin secara syariat hari kita jadi apa dikodoin ya habis. Tapi ia tidak akan bisa meraih dan memperoleh keagungan Ramadan kecuali kalau sakit, kecuali itu mah. Kalau haid kan gitu kan, kecuali itu mah. Kemudian kata Nabi, paman somah wa qamahu imanan wahtisaban kharaja minaz zunubi kayaumin waladathu ummuhu. Kalau orang itu melaksanakan kegiatan yang paling pokok itu kan 2 saja. 1, ia berpuasa. Yang kedua, dia bertahajud atau tarawih lah kata bahasa kitanya ya. Malamnya dia bersolat malam, tarawih lah. Kedua, siangnya dia berpuasa. Maka kalau itu dilaksanakan dengan iman wahtisaban di bulan Ramadan, kharaja minaz dzunub kayaumi waladathu ummuh, maka ia itu akan keluar dari Ramadan itu seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah nanti kita mungkin kalau nanti kita ada waktu, kita akan kajian mengenai tentang Idul Fitri. Bagaimana tahniah, ucapan selamatnya para malaikat-malaikat Allah terhadap umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa itu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi menyatakan, waman adraka syahra Ramadan bi Makkah. Nah ini, min awalihi au akhirihi atau ila akhirihi. Siapa orang yang dia mendapatkannya atau bisa memperoleh Ramadan itu di Mekah, min awalihi dari awalnya, ila akhiri atau sampai akhirnya, siyamahu wa qiyamahu kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadan bi ghairiha. Ia akan memperoleh 100.000 bulan Ramadan. Masya Allah, 100.000 bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Pak Ishak ya. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Wa kana lahu bi kulli yaumin maghfiratun wa syafa'ah. Orang yang bisa berpuasa di Mekah itu hadirin, makanya penuh benar itu Mekah itu. Bisa puasa dia di Mekah 1 hari saja, setiap hari 1 hari, bikuli yaumin, tiap hari itu akan menjadi syafaat dan akan menjadi ampunan. Wa bikulli lailatin maghfiratun wa syafaat. Di setiap harinya akan jadi maghfirah dan syafaat. Di setiap malamnya pun akan menjadi maghfirah dan syafaat. Wa bikulli yaumin humlanu parsin min sabilillah, maka di setiap harinya itu akan dikasih dia itu apa namanya kuda, seperti dia itu memberikan kuda di dalam perang di jalan Allah. Walahu bikulli yaumin da'watun mustajabah, dan khususnya dia ketika dia berada di Mekah dalam keadaan puasa, segala doanya itu diijabah. Satu lagi sedikit saja, itu masalah itikaf. Hadirin, ini yang paling ini itikaf. Siapa manitakafa yauman, siapa yang beritikaf hadirin 1 hari aja kita itikaf. Ini itikaf ini termasuk yang dilaksanakan oleh Rasul seterusnya hadirin, dan diwasiatkan kepada istrinya.
Jadi selama Rasul puasa itu Rasul tidak meninggalkan itikaf. Pernah Rasul itu malah dia itu terhalang itikaf itu, malah Rasul akhir hayatnya itu itikaf 20 malam. 20 malam. Dan istri-istrinya meneruskannya, dan sahabat juga meneruskannya. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita itu adalah iktikaf di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah sibuk kita dengan kegiatan mudik, sibuk dengan kegiatan kita hari raya dan lain sebagainya. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan iktikaf 1 hari saja di bulan Ramadan, maka ba'adahullahu bainahu wa bainan nar, Allah akan jauhkan dirinya dengan api neraka itu sampai 3 parit. Kalau kita misalkan 10 berarti 10 kali, berarti 30 parit. Ini perjalanan antara surga dan neraka itu nggak tahu itu berapa parit, karena 1 paritnya itu bisa ditempuhnya itu dengan perjalanan 500 sampai 700 tahun. Tapi yang jelas pokoknya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita sehat, panjang umur di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita maunah, pertolongan, hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah Ramadan, dan kita nanti setelah selesai Ramadan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, minal aidin al-faizin. Kita menjadi orang yang kembali seperti baru dilahirkan, al-faizin. Kita akan meraih segala kemenangan yang Allah janjikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.